kalaupun mau tangkap, misalnya Bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai, kita perlu kita anterin itu orang, Pak, ke Bapak. Jadi lebih enak, hubungan kelembagaannya ada. Ini orang sebenarnya on, tolol, bego, dungu, goblok, atau stupid ya. Nggak ngerti aku dengan otaknya di kepala itu isinya apa gitu loh. Kenapa ada orang sekelas Sahroni ya sebagai anggota Dewan DPR RI yang mengatakan kalau KPK itu harusnya koordinasi dulu kalau mau tangkap OTT dengan ketua partai. Itu sama aja dengan gini loh Pak. Kalau ada maling ya mau pergi ngerampok rumah seseorang, maling itu kemudian izin dulu sama yang punya rumah. Diizinkan nggak? Ya tentu saja tidak. Lu on banget sih. Mau setel pula KPK. Jadi kalau anggota partai ya melakukan tindak pidana korupsi, KPK mau menjalankan tugasnya, harus ngomong dulu sama ketua partai kalian itu, yang nggak ada artinya itu. Otakmu nggak ada, perasaan sok pintar kau. Padahal kau lah manusia paling bodoh di dunia ini. Mikir kau, mikir. KPK itu ditunjuk oleh negara dengan mandat dari rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Mau kau setel KPK? Otakmu nggak ada. Ngapa sih yang di DPR rata-rata orang kayak gitu semua ya? Oyoy oyoy kalau kata gua nggak pantas lu di DPR lu. Wakilin rakyat nggak pantas. Buset, kalau orang mau ditangkap terus ngomong dulu, komunikasi dulu. Lah kagak jadi tuh. Nggak bakal jadi penangkapan. Nah, semakin banyak korupsi, semakin banyak suap. Ya nggak? Lu mau nangkap gua, lu ngomong dulu sama gua. Pak, jangan tangkap saya. Nih ada duit 5.000 perak nih, mau nggak Pak? Jangan tangkap saya, tapi ya nggak jadi tangkap. Coba dah, pikirin. Coba pikirin, tanah saya di sono Pak, masih ada 3 hektar. Ambil aja Pak, intinya saya ditangkap tuh. Nggak bakal jadi. Tolong. Emang yang ciptakan negara ini dan hukum di negara ini kau yang ciptakan, huh? Atau nenek moyangmu yang ciptakan? Hingga kalau para pejabat korupsi atau bikin kejahatan harus permisi dulu sama bosnya. Aneh ya. Lucu ya. Jadi berarti kayak gitu ya kalian bikin undang-undangnya. Kalau pejabat-pejabat itu korupsi harus permisi dulu nangkapnya gitu. Tapi kalau rakyat tanpa ada permisi sama siapa, tahu di sana, langsung tangkap gitu. Tapi kalau anggota DPR yang korupsi atau berbuat kesalahan harus permisi dulu sama pimpinannya. Hebat ya, hebat peraturan kliennya. Aduh, salut dengan peraturan klien. Jadi ini lembaga ini yang menjadi PR sebenarnya guys. Karena fungsi mereka di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat ini apa? Nah sampai begini loh, urusan hukum ya itu Mas Orang ini ngomong sendiri ya. Kita nggak mau bantu, yang salah ya kita serahkan. Tapi paling tidak Pak ya, kalau mau nangkep anggota DPR itu ya komunikasi dulu. Ada ya mau nangkep orang komunikasi dulu. Ya giliran rakyat aja gercep pajak, gercep semua gercep. Ya inilah anggota DPR kalian guys. Selamat menikmati. Sekarang bagian kalian itu adalah partai, bukan kami sebagai warga. Jadi kami warga ini arahnya ke arah mana? Hanya mengumpulkan dana untuk kalian, untuk mengumpulkan dana sebagai kehidupan kalian. Nggak ada gunanya lah. Harus sebelum ditangkap KPK harus komunikasi ke pimpinan partai, harus komunikasi pimpinan partai. Itu korupsi apaan itu? Nggak ada arahnya, nggak ada mandang apapun. Kalau memang udah melakukan di luar undang-undang dan melanggar undang-undang, ya tangkaplah. Nggak ada karena pimpinan partai, karena ini dan itu dan sebagaimana. Saya rasa kami hanya boneka itu. Warga Indonesia itu serasa ya hanya kalian itu hanya pertunjukan dan gimana ya. Cara penyampaiannya itu, cara meletakkannya itu yang harus sifatnya masuk logika. Jangan dikesankan impossible ya, nggak masuk ke akal, yang enggak aja. Maju terus KPK, rakyat di belakangmu. Tangkap-tangkapin tuh yang korupsi, yang membuat rakyat belangsak, rakyat menderita, ya. Negara hutang gede, tapi realita di lapangan rakyat bukannya makin ya subur, sejahtera, makin
merosot. Jadi tolonglah kalian parlemen-parlemen jangan terlalu membanggakan diri atas kedudukan kalian. Minta tolong kami masyarakat kecil ini, jangan kalian adu nasib kami di bangku kekuasaan kalian. Sesungguhnya pulangkanlah kedaulatan kami sebagai masyarakat. Jangan kalian kacau-kacau, iya kan? Semua anggota DPR telah mengkacau-kacau kedaulatan masyarakat, ya kan? Ini sudah tidak Pancasila namanya, betul. Sudah hilang Pancasila di Indonesia Raya ini karena ulah kalian. Tidak bisa, saya tidak setuju. Salam toleransi. Masyarakat kecil kalau ditangkap aja tanpa ada konfirmasi ke sono kemari. Makin kacau ini Republik. Biar tahu kau ya, aku kasih tahu. Semenjak Republik ini berdiri, belum ada cerita pimpinan atau ketua partai yang menyerahkan anggotanya yang terjerat kasus ke lembaga penegak hukum. Mau polisi, mau kejaksaan, bahkan KPK. Biar paham kau. Yang ada dilindungi, ya. Dan satu lagi, biar otak kau sedikit cerdas ya. Tak ada maling ngaku. Tahu? Kalau maling itu ngaku, ya, kepolisian, kejaksaan, bahkan KPK bubar. Otak kau ini tidak waras. Makin jengkel kali aku lihat kalian ini, wakil-wakil rakyat ini, ya. Heran aku sama kalian. Bubarlah aja nih DPR ini, biar puas rakyat. Hari ini tuh kalau ngomong lembut ya, lembut tapi membagongkan aja. Kemarin udah berstatement bahwasannya rakyat yang mau membubarkan DPR itu dibilangnya tolol. Nah sekarang dia bikin ulah lagi men. Dia ngeintervensi KPK bahwasannya pengennya dia nih KPK tuh ngomong dulu ke ketua partai kalau misalnya ada kader-kader yang diduga korupsi. Lah sekarang namanya juga OTT ya, operasi tangkap tangan. Lah kan goblok kalau mau izin dulu ya nggak? Izin ke ketua partai dulu bilangnya. Ya masa iya sih KPK mau operasi tangkap tangan gitu, mau tindakan dia mesti izin dulu gitu sama ketua partai. Yang sebenarnya tolol tuh siapa sih? Sekelas ketua komisi ngomongnya kayak gitu. Sehari ini tolol. Ingat Pak, ya saya kasih kunci saja untuk Bapak. Ketika Bapak pengen berjaya di pekerjaan Bapak, maka buatlah kebijakan, buatlah ide, keluarkanlah pemikiran, buatlah undang-undang yang pro rakyat, yang membuat rakyat senang dan bahagia dengan kebijakan tersebut, pengeluaran undang-undang tersebut, ide tersebut. Jangan bikin rakyat geram dan emosi atuh Pak. Sudah mah tunjangan wakil rakyat naik, gaji wakil rakyat 3 juta per hari, bahkan wakil DPR mengatakan 3 juta itu tidak cukup, karena sebenarnya kita membutuhkan tunjangan untuk rumah itu sebulan sekitar 75 juta. Coba tidak bersyukur, sedangkan kami pemilihnya yang memilih kalian, yang membuat kalian menjadi seperti sekarang ini. Banyak yang nganggur, penghasilannya kecil. Lucu. Kalau bisa jangan cuma koordinasi sama ketua umum partai. Kalau mau nangkap tersangka korupsi, kalau mau OTT itu koordinasi juga sama pelakunya. Ya. Ya Bang Seroni ya. Mantap. Kebijakan selalu ngawur. Malah KPK mau diatur gitu. Mau koordinasi dulu. Pikir tuh nasib rakyat gimana kedepannya, ekonomi rakyat bisa lebih baik negeri ini. Ngatur masalah korupsi. DPR, orang-orang DPR itu nggak layak kata kalimat gitu, nggak ada tuh. Biar ada ini, nggak ada begitu namanya ditangkap penjahat ngapain dihormatin, hitungannya gitu deh. Bukan ditangkap tuh bukan lu udah ditangkap terus lu minta dihormatin, lu siapa anjing, makan dari duit rakyat. Terus sekarang lu minta dihormatin anjing, sedangkan rakyatnya ditangkep, digerebek, ditendang dulu, disiksa dulu, diinterogasi dulu. Terus lu minta dihormatin ya anjing. Lu anjing Saroni. Berarti bukan OTT, itu namanya OPM, Operasi Permisi Menangkap. Letiung.
Sebelum menangkap harus berkoordinasi dulu sama petugas partai. Ini gimana Saroni? Oh jadi koruptor sebelum ditangkap dia harus berkoordinasi dulu dengan petugas partai. Waduh Saroni, kacau Indonesia ini. Kalau semua penegak hukum bisa dinegosiasi, berarti petugas partai dong yang berkuasa. Kebijakan apa ini Saroni? Kacau lah. Mana ada koruptor ditangkap terus dikoordinasi dulu sama petugas partai lah, berarti nggak jadi ketangkap dong, kan barang buktinya udah diamanin. Gimana sih Saroni? Kok sekarang kamu jadi ngatur KPK Saroni? Mana ada koruptor ditangkap harus koordinasi dulu sama petugas partai? Tidak ada Saroni, tidak seperti itu alurnya. Ngawur aja lah kalian ini bikin kebijakan, ya ampun. Kocak banget, kacau Indonesia ini mau dibawa kemana? Belum kemarin kamu ngomong rakyat tolol sedunia, sekarang muncul lagi kamu membuat kebijakan sebelum ketangkap koruptornya harus berkoordinasi dengan petugas partai. Alah, omong kosong apa ini? Nggak usah kayak gitu. Kacau semuanya. Emang begini ya DPR ya? Kebijakan semua diatur masing-masing seperti ini, sesukanya, semaunya, asal ngomong. Waduh, parah sih ini. Jadi begitu ya. Oke baik, mungkin segitu dulu video reaction saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Hormat kakak.